Oke, kita ketemu lagi untuk pertemuan kelas praktikumnya. Baik, tadi sambil sementara saya cari dataset yang bisa kita coba. Baik, oke, yang tadi mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Terasa tidak ada ya, mudah ya. Oke. Untuk tugas nanti saya akan masukkan ke e-learning untuk tugas pertemuan minggu ini. Baik, kita buka dulu Jupyter kita. Setelah pertemuan ini, mahasiswa bimbingan saya diam dulu ya. Silakan buka punya kalian untuk Python-nya ya. Sembari nunggu buka. Saya ngambil air dulu bentar. Oke, kita mulai ya. Mungkin ini dataset sederhana yang bisa kita pakai. Ya, sebentar. Untuk yang lainnya, yang di modul bisa kalian coba-coba sendiri. Ini datanya tidak terlalu besar, cuma 4 kilo. Ini datanya tergenerate. Kita coba generate sendiri kemarin sih, untuk kelas kemarin itu saya dan kelas di sebelah coba mengenerate data sederhana. Jadi ini data tentang mobil, ya, ada horsepower, berapa tenaga kuda, dan berapa harganya, ya. Jadi sederhana sekali data ini, ya, sekitar 200 data, ya. Jadi dipakai data yang saya kirim di chat itu ya, daripada saya buat baru kerjaan ya. Baik, sudah terbuka semua ya. Jadi kita akan coba untuk membuat modul linear ya, dengan algoritma yang sederhana, yaitu algoritma linear regresi. Jadi saya harapkan bisa diikuti dengan baik. Ya, oke. Saya share screen dulu. Ya, seperti biasa, kita mulai. Ini terlihat ya, teman-teman, terlihat ya. Seperti biasa, kita akan melakukan import library ya. Ini kita akan coba prediksi dengan linear regresi sederhana. Ya, kita import dulu, kita import. Kita import library-nya. Ya, kita import library-nya. Seperti biasa, kita akan saya nggak pakai NumPy, saya langsung pakai Pandas karena saya coba pakai data frame-nya. Ya, kita biasa panggil Pandas. Nanti kita mau coba gambar, berarti kita akan coba panggil. Silakan nanti kalau besok, nanti setelah ini, kalau teman-teman mau coba dengan
mencoba dengan seaborn atau apa silahkan. Ini saya pakai yang sederhana aja, kita pakai pplot ya. Berarti kita panggil matplotlib pplot SPLT ya. Nanti kita dari scalar kita panggil fungsinya. Dari scalar dipanggil fungsi untuk regresi linear dan ini ya, dan kita coba membuat model. Dan untuk pembuatan model linear, berarti yang pertama kita dari scalar ya, from scalar kita panggil, kalau dilihat dari modul itu namanya linear model ya, kita panggil yang namanya linear model, kita import apa namanya linear regression ya. Nah, kalau yang ini kita bikin linear model, berarti kita panggil yang model seleksi ya. Scalar ya, kita panggil model selection ya, model selection berarti kita kalau bikin model otomatis harus di split. Berarti apa? Kita import train, test, split. Oke? Oke, berarti apa nih? Linear regresi kita panggil untuk algoritma linear, train, test, split kita akan bagi data menjadi data train dan data test. Sekarang kita baca datanya. Baca data di CSV. Pastikan tempatnya sama dengan tempat teman-teman karena saya kerjanya di lebih dari satu device. Saya simpannya memakai OneDrive, terserah kalau teman-teman mau pakai apa silakan. Intinya simpan di dalam satu drive yang sama ya, drive environment kerja yang sama. Gimana cara saya membuat environment? Silakan nanti di Anaconda depan itu teman-teman silakan belajar gimana cara saya bisa memindahkan environment kerja saya. Oke, saya bikin pakai Pandas, berarti saya bikin supaya dia lumayan bisa terbaca, kita bikin data frame. Buat dalam data frame, berarti data frame kita panggil ya, PD, ya, PD berarti Pandas, kita baca file CSV-nya, read CS, kita panggil read CSV, tadi datanya nama data.csv, ya kan? Kita panggil, tadi kalau nggak salah ada kolom nomor, berarti saya nggak pakai kolom nomornya, berarti kita hanya pakai kolom yang horsepower dan harga ya, dan harga price kalau nggak salah itu. Sebentar, sambungkan horsepower, saya lihat dulu ya, bentar. Oke, di sebelahnya ada kolom pertama itu ada indexingnya yang tergenerate dari ini ya, tergenerate dari Pandasnya. Datanya itu ada horsepower dengan price. Horsepowernya sambung, price-nya nggak ada koma. Oh, oke. Tergenerate langsung dari situ, jadi ada koma titik nolnya. Oke. Ya, ini ya. Oke, kita coba lihat data pertama. Coba aja lihat data pertama. Oke. Berarti apa nih? Head ya. Oke. Ini ya, ini 5 data pertama dengan ukuran data silakan dilihat ukuran data itu sekitar ada 200 kali 2. Oke. Benar ya, 200 kali 2.
Oke, ini ya. Jadi kalau untuk deskripsi informasi, saya mau saya mau tahu berapa jumlah data, tipe data, memori yang digunakan dan sebagainya itu silakan teman-teman coba lihat sendiri itu berapa punya teman-teman data tipenya seperti apa ya. Ini jadi coba sendiri ya kalau lihat informasi soal data tipe, apalagi jumlah data, apalagi memori yang digunakan itu berarti teman-teman pakai data frame dot info, ya kan? Kalau lihat apalagi deskripsi secara statistik, jadi berapa dari mana? Dari min, kuartil, median, DSB. Nah, itu berarti teman-teman panggil data frame apa tuh? Describe ya. Describe. Silakan nanti coba-coba sendiri ya. Jadi ketahuan tuh, data saya untuk horsepower berapa nilainya ya, berapa kuartil, berapa median, berapa minnya ya. Seperti itu. Nah, bisa kalau mau coba boleh ya, berarti DF describe. Coba aja nih. Nah ini. Jadi saya bisa tahu tuh berapa min, berapa standar deviasi, median dan sebagainya, berapa nilai paling maksimum dan sebagainya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba praproses dengan cek missing value. Gimana cara cek missing value? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke apa? Jadi pada diem-diem ini masih ingat atau enggak? Gimana? Cek missing value dengan apa? Ada yang tahu nggak? Untuk cek null value ya tadi ya gue. Missing value. Pakai yang print is null sama sumnya itu. Oke. Is null ya. Oke, berarti data frame is null. Ya, is null. Jadi di sini ada berapa banyak sum. Ya, thank you Carlos. Kalau udah, coodiran ada nggak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Jumlah datangnya missing, nggak ada. Oke, seperti ini. Ada yang bertanya? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita mau coba hal yang lain lagi. Sekarang biasanya kalau kita belajar ini apa namanya? Kita belajar regresi, prediksi. Biasanya kita secara umum kita melakukan eksplorasi analisis data atau exploratory data analysis. Lakukan eksplorasi data analisis. Atau kita bisa bilang EDA. Ya. Nah, karena dia itu adalah linear regresi, berarti tadi kita bilang adalah univariat linear. Ya, jadi univariat regresi atau univariat analisis. Awalnya kita lakukan univariat dari fitur horsepower. Ya, kita lihat dulu kalau kita melakukan eksplorasi data analisis berarti apa? Kita akan lakukan penggambaran. Ya, penggambaran dilihat apakah hasil ada yang tidak terpeta atau tidak ya pemodelannya ada atau tidak, apakah ada yang terlepas. Kalau itu kita biasa lihat dari berbentuk box plot biasanya kalau saya ya. Ada orang yang lain, ada yang selain itu digambarkan dalam bentuk kurva Gauss ya, kurva distribusi. Nah, ini mungkin kita coba kalau digambarkan box plotnya seperti apa dan kurva Gaussnya seperti apa.
Sehingga bisa kelihatan tuh, oh kalau dia itu terdistribusi secara normal, dia condong ke skew kanan atau skew kiri ya, condongnya itu kemana. Kan kalau Gaussian distribution, kalau yang bagus tuh dia balancing ya. Kita akan melihat ini datanya gimana. Misalnya datanya tergenerate ya mendekati normal. Kita coba, kita bikin gambar figur. Saya tulis F aja, terserah ya. Yang depan ini kalian mau tulis F aja, tulis FIG, boleh. Ya, kita panggil propertinya figur. Figur, ukurannya, fix size-nya, nggak usah gede-gede, mas, saya 12 titik dengan 4 titik di bawahnya. Karena kita mau buat dua, ya, satu berbentuk Gaussian distribution, satu gambar box plot, kita coba ya. Apa ya? Oke, saya add plot ya. Add berarti pakai subplot. Nah ini kalau yang ini karena kita pakai matplotlib ya, pplot, nanti silakan kalian cek di matplotlib.org itu gimana sih kalau saya mau nambahin atau gimana. Ya, ini untuk gambar pertama ya. Ini gambar pertama, gambar 1, 2 untuk gambar pertama. Maksudnya peletakannya itu di mana? Ini saya 1, 2, 1. Saya panggil data frame, tapi untuk fitur 1 yaitu horsepower. Mulailah kita plot. Kainnya itu oke, kainnya saya pakai entitas data analisisnya, KDE-nya. Jadi dilihat kalau saya kain KDE maksudnya apa, nanti dicari ya. Kalau dilihatnya itu di Exceler, silakan dicoba ya. Apa coba? Ya, jadi saya kok lupanya KDE itu apa ya? Kalau nggak salah sih kernel density estimation ya. Matplotlib. Oke, benar saya. Kernel density estimation. Jadi kita menggunakan Gaussian kernel. Ya. Ini nggak bisa pindah. Padahal tadi saya kira saya salah. Oke. Berarti ini apa yang digambarkan di sini? Ini berarti jenis plotnya menggunakan Gaussian kernel. Ya, berarti distribusinya normal ya. Kita menggunakan kernel data eksplorasi ya untuk kainnya berbentuk Gaussian. Ya, panjangnya itu kalau saya kernel density estimation ya. Kernel itu artinya jadi gimana data tersebut bisa terpetakan di dalam dimensi yang lebih baik ya, yang bisa terbaca dengan baik ya. Jadi
kalau dia garisnya bengkok-bengkok atau non-linear, gimana caranya kernel itu bisa terpeta menjadi dimensi yang lebih tinggi supaya bisa terbaca dengan baik. Gitu aja sih sebenarnya fungsi untuk kernel Gaussian itu. Jadi hanya untuk visualisasi di Python itu lebih baik aja. Oke. Baik. Sekarang kita dari Gaussian kernel, ya, dari Gaussian kernel ini kita akan menggambar hasil distribusi itu dengan box plot. Jadi ketahuan tuh ada berapa titik yang lepas, yang tidak terukur. Whiskersnya itu dia panjang atau pendek, ya. Kalau box plot kan ada whisker atas dan whisker bawahnya itu. Saya lupa ini ya. Plot, subplot, berarti saya pakai 1, 2, ini 2. Ini berarti DF. Enggak. Saya langsung panggil ini box plot. Ya, panggil Pak Matplotlibnya box plot. Tapi ini baru saya panggil DF untuk horsepower. Oke. Oh. Oke, fix size. Fix size. Oh, saya lupa sama dengan figure. Subplot. Apa ya? Add plot, subplot. Oh, salah dong. Oke, nah ini ya. Kalau dilihat untuk box plotnya ada 3 ya, 1, 2, 3 lepas dia. Ini densitasnya, ya, plot distribusi dan box plotnya adalah nanti berbentuk seperti ini. Mediannya dia terpusat ini di 100 ya. Dia terpusat di 100. Distribusinya normal. Ya, meskipun nggak terlalu merata, mencong dikit, tapi cukup normal. Ya, dia terdistribusi di antara mediannya kira-kira 100-nya. Paling banyak datanya berarti berkisar di antara 100. Kenapa disebut sebagai distribusi normal? Karena apa? Sering ditemui data-data yang ada di sekitar 100 ini. Mediannya ya, data tengahnya. Atau bisa disebut juga minnya rata-ratanya ada di 100. Oke, persebaran data sedikit ini ya, sedikit tidak terlalu merata tetapi masih oke. Sedangkan untuk box plotnya, whiskersnya ini lebih panjang. Whiskers box plot ini panjang, berarti kalau whiskersnya ini panjang sampai seperti ini, berarti simpangan baku dari data ini agak tinggi, ya. Simpangan bakunya agak tinggi dengan ada 3 data yang terlepas. Jadi pintar-pintar membaca EDA-nya ya. Oke. Untuk ini udah, berarti sekarang kita EDA untuk price. Saya coba EDA untuk price. Ini enggak horsepower, saya pakai price. Saya pakai price. Oh, ini lebih banyak lagi nih. Oh, oke. Terpusat di sekitar 10.000.
terpusat sekitar 10.000 untuk mediannya. Mungkin saya begini biar agak lebih oke ya. Biar hilang atasnya. Nah, kayak gini. Coba saya ganti warnanya. Ini kalau saya mau ganti warna boleh nggak, Bu? Boleh-boleh aja ya. Kalau mau ganti warna, misalnya teman-teman mau ganti warna nih, ganti warna ininya ya, ganti warna apa nih namanya? Kurvanya. Berarti C misalnya warnanya mau hijau, berarti G. Ya, kalau G berarti hijau nanti. Nah, ini hijau dia ya kan. Kalau R jadi merah gitu-gitu ya. Coba-coba aja sendiri. Oh, oke. Nah, ini juga whiskernya panjang dan dia punya deraunya. Kesalahan pengukuran ya. Ini bukan data yang hilang atau apa ini, tapi kita sebut sebagai derau atau noise. Noise itu adalah pengukuran yang salah. Pengukuran yang salah atau kita sebut dengan outlier. Tidak terpetak mana-mana, tidak masuk model, sehingga banyak yang keluar ini. Makanya terjadi pengukuran yang salah. Lebih banyak dibandingkan dengan ini. Ini hanya 3 nih. Ya, ini hanya 3. Ini skew-nya agak nggak serapi ini. Ini lebih bengkok ya. Berarti ini dia skew-nya lebih condong ke bagian kanan atau kita sebut sebagai right skew. Ya, lebih condong ke sini berarti datanya tidak tersebar dengan baik. Kalau dilihat dari ini whiskernya panjang, berarti apa nih? Dia memiliki simpangan baku yang lumayan. Ya, ini gambar untuk univariat ya. Ini price. Kalau mau digambarkan antara ini dengan ini, bisa aja kita coba scatter ya. Di scatter, nggak digambar distribusinya. Kalau digambar distribusinya kan per fitur. Coba kita gambar scatter plot. Lihat bivariat ya. Bivariat antara horsepower dan price. Oke. Coba digunakan. Nah, coba dipeta dengan scatter plot. Nah, scatter plot ini jadi misalnya untuk nilai Y itu adalah price tadi ya. Jadi yang fitur pertama kita anggap horsepower itu X dan fitur kedua price harga kita anggap sebagai Y. Ya. Oke, kita gambar. Berarti pakai plot scatter. Ya. Kita panggil scatter dari apa? Kita panggil scatter dari horsepower. Ya, dari horsepower. Ini lupa. Horsepower dan tadi ini ya, price ya. Price. Untuk labelnya tadi kita sepakati yang X itu data fitur pertama menjadi X dan fitur kedua price menjadi data Y. Oke. PLT berarti X label. X labelnya adalah horsepower. Nah, horsepower, sedangkan Y labelnya itu adalah price. Oke. Boleh ada titelnya di atas, boleh kita panggil titel PLT titel. Titelnya mungkin scatter plot. Apa nih? Horsepower versus harga. Coba digambar biar cantik. Saya pakai PLT itu biar nggak ikut-ikut yang lain-lain. Nah, ini adalah penggambaran scatter plot horsepower dengan ini ya. Oke. Korelasinya cukup baik ya, korelasinya cukup baik meskipun datanya sembarangan-sembarangan.
Ya, korelasinya cukup baik, jadi korelasinya semuanya positif, tidak ada yang bergerak hilang. Ya, kalau korelasinya baik, berarti diskriminasinya bisa kita bilang, kalau kita ada bertambahnya nilai dari horsepower, maka nilai price pun akan semakin bertambah. Jadi ya, makin gede horsepower-nya, berarti harga mobil tersebut juga semakin tinggi. Coba kita lihat ya. Kita lihat korelasinya, berarti panggil korelasi. Kita lihat korelasinya ya. Nah, ini ya. Nah, ini korelasinya positif ya. Korelasinya positif dan sangat tinggi, dan paling kecil tuh price dan horsepower itu, antara price dan horsepower adalah 0,81 mendekati 1. Lumayan ya, lumayan. Termasuk kategori yang tinggi. Oke, untuk EDA-nya mungkin seperti ini, ya, antara horsepower dengan price-nya itu lumayan, adalah korelasi 0,81. Jadi untuk EDA-nya seperti ini, coba kita langsung pemodelan ya. Kita lakukan pemodelan. Oke, kita assign dulu. Assign terlebih dahulu nilai X dan Y. Ya, tadi kan ada X dan Y. Oke. Misal tadi sepakat ya, yang ini horsepower X, ini Y, berarti saya buat. Nah, supaya nilainya itu nggak jomplang, ini kan dari 50 sampai sekian, ini kan dari 5.000 sampai 45.000 dan sebagainya, maka misalnya saya reshape dia dari rentang misalnya 1 sampai 1. Ya, berarti saya assign dulu nilainya. Berarti nilai X tadi apa? Dari horsepower ya. Def dari horsepower. Horsepower dengan value-nya saya mau reshape. Ya. Value-nya kita reshape. Reshape benar. Reshape dari -1 sampai 1 sehingga nilainya tidak jomplang. Nilai Y-nya juga gitu. Nilainya Y-nya juga sama ya. Ini nilainya price. Ini price. Nah, oke. Saya reshape semuanya. Oke. Oh, salah. Ada hanya. Oke. Baik. Sekarang kita coba bagi datanya. Bagi data untuk membentuk data model. Ya, untuk membentuk data model. Oke, untuk membentuk data model. Misal dibagi train dibanding testnya itu adalah misal berapa ya? 80 banding 20. Berarti test setnya itu adalah sebesar 20%. Ya. Ya, dengan anggapan seperti itu, test set Anda ada sebesar 20%. Maka kita bagi. Kalau bagi model berarti ada X train, kan ada X ya, dan Y, X train, X test, ya, data train, data test, ada Y test, ya, untuk Y ini, Y test dengan Y train. Nah, kalau klasifikasi berbeda ya, klasifikasi nilai X itu adalah semua fitur, ya, semua fitur yang teman-teman bangun, ya, yang teman-teman bangun, tetapi yang kelas itu kita keluarkan menjadi kelas Y, menjadi data Y, ya, gitu. Kalau yang ini kita sudah bilang X-nya adalah horsepower, Y-nya adalah price, gitu. Kita panggil tadi train, test, split. Dari apa? Dari X dan Y. X dan Y, dan juga test size-nya
Precise-nya tadi kita bilang untuk menguji model kita menggunakan 20%, berarti kita panggil 0,2. Nih, oke. Nih, nah, dah. Dan nih udah saya bagi datanya. Sekarang kita karena panjang linear regresi di atas, saya mau pendek ini katanya. Jadi boleh ya, boleh langsung dipanggil linear regresi atau kita bikin objek linear regresi biar lebih mudah. Kita buat objek dari linear regresi. Ya, berarti saya anggap aja boleh apa aja, langsung teman-teman tulis linreg atau seperti apa. Kalau saya mau tulisnya gini, biar enggak biar preferensi ya. Jadi saya tulisnya seperti ini biasanya kalau untuk variabel. Boleh apa aja. Ya, preferensi kalian itu mau apa boleh. Ini saya panggil yang tadi ini, yang ini linear regresi. Ya, biar saya nggak tulis from scalar panjang-panjang, saya panggil aja linear regresi. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita mau training model. Kita training model. Kita training model. Kalau training model, otomatis kan kalau di sklearn itu ada yang istilahnya transform, fit transform dengan fit. Kalau untuk melakukan training model, kita hanya melakukan fit. Jadi memfitkan, mencari pemodelan yang tepat. Ya, kalau kita mau melakukan pra-processing, otomatis kan kalian pakai transform. Ya, saya mau transformkan data ini ke mana? Kalau pra-processing, kan? Kalau kita pakai fit transform seperti kemarin, saya pakai PCA, ya berarti saya pakai fit transform dari mana ke mana. Jadi itu ada gabungan antara fit dengan transform. Nanti bisa dicari ya di scikit-learn itu di turunan dari scikit-learn ada yang namanya situs namanya Stake Exchange. Nanti silahkan itu dibaca apa sih perbedaan antara kalau saya pakai fit transform dan transform. Itu ya, silahkan cari sendiri. Karena kita mau fitkan model atau kita mau fitkan data X-train kita dengan Y-train kita, berarti kita akan gabungkan mereka supaya bisa menjadi data model atau data training. Dari apa? Dari 80% data yang terambil acak dari 200 data tersebut. Oke? Kita fitkan, berarti saya panggil linreg. Saya panggil linreg, saya fitkan. Karena bangun model, berarti saya hanya pakai X-train dan Y-train. Ya, jadi apa ini? Berarti hanya 80% dari data saya. Ya, dari 200 data itu saya ambil 80% secara random untuk membangun linreg ini. Oke. Oh, saya salah. Saya salah. Oh iya benar, 160 kali 40. Caranya 200 kali 2 ya. Oke, kita udah training model, berarti linreg fit X-train, Y-train. Benar kan? Harusnya benar. Apa yang salah? Oke. Benar lah. Saya salah di atas. XY test size 20%. Benar. Saya kebalik ya. Saya kebalik ini. Mungkin ya. Oh ya, kalau nggak salah saya kebalik nih. Oke, ini saya linreg kan ini. Oh iya, saya kebalik karena dia harusnya baca ini train test gitu.
Ibu ngomong apapun kami nggak ngerti, Bu. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita akan melihat intercept dengan koefisien apa tadi? W ya. Wx dengan nilai A-nya. Oke, kita cek ya. Kita cek apa ini? Cek W, solusi W, dan solusi dari A. Ya, di mana Y sama dengan WX plus A. Tadi kan gitu ya. Oke. A-nya tadi apa? Intercept dengan gradien ya. Intercept dengan slope atau gradien kemiringan. Ini ya. Biasnya. Oke, sekarang kita cek. Kita print aja. Berapa sih nilainya? Lindrek koefisien. Namanya koefisien ya. Untuk yang W. Ini saya tulis apa ya? Ini W. Ini saya print untuk A-nya. Intercept. Saya Lindrek. Ini tergantung apa yang kalian deklarasikan di sini. Ya, ini intercept. Ini intercept itu tadi nilai A. Nah, ini 177 dengan minus 4813. Mungkin punya saya dengan punya kalian beda. Punya kalian berapa? Coba sebut. W-nya berapa W-nya? Sama dengan saya, ada yang sama? 177 atau ada yang 160? Saya 170, Bu. 170 pas. Ya, sekian-sekian belakang koma-koma. 170, oke. Oke. Berarti ini solusinya kalau punya saya ya, solusinya dia menjadi 177,41 X. Ini Y sama dengan. Berarti saya ini kurang karena ini minus. Ini 4813,43. Kayak gini nih. Ini solusi saya. Oke? Ini solusi saya. Saya mau cek ya. Saya mau cek akurasi. Saya mau cek akurasi model saya ini berapa ya. Coba sisi. Berarti saya Lindrek. Skor. Skor saya berarti kan harus beta test yang menguji ya. Berarti X test, Y test. Saya punya saya lumayan nih. Oh, punya saya cuma 60%. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Ada yang lebih kah? Ada. Berapa? 0,7. Oh, 0,7. Punya kalian lebih bagus ya. Oke, coba kita visualisasi. Iya. Coba kita visualisasikan. Kita bikin, saya bilang prediksi lah ya. Y prediksi. Nah, saya Lindrek predik ya. Lindrek predik dari nilai apa? Dari nilai X test. Saya PLT scatter. Scatter. Dari X test, Y test. Saya PLT, saya plot. Saya nggak oke lagi. PLT plot, silakan kita plotkan dari nilai X test dan Y prediksi. Ya. Y prediksi, colornya saya mau warna garisnya itu apa ya, biar tebal, merah. Oke, kita kasih label PLT, X label, X labelnya biasa tadi horsepower, Y labelnya
adalah price. Kita kasih titel boleh. Apa ya? Plot visualisasi horsepower terhadap price. Oh, salah. Salah, ini harusnya di bawah. Nih ya, punya saya banyak. Ini nggak terlalu oke nih. Korelasinya nggak bagus di sini. Nah, ini garis pemisah saya untuk ekses dengan nilai Y prediksinya. Ya, ini ngerti ya kenapa saya saya deklarasikan lagi variabel ini. Supaya saya nggak ganti nilai ekses. Nanti sekarang saya mau scatter gambarnya dari sini. Ya. Ini scatter gambar yang biru-biru ini, sedangkan untuk plot garisnya adalah yang di sini. Paham ya? Paham teman-teman ya? Punya saya kira-kira seperti itu. Untuk Untuk tugas dan oh ya, proposalnya juga saya sudah masukkan ke e-learning ya. Nanti coba dilihat. Tidak ada lagi boleh perubahan judul dan sebagainya, topik-topiknya saya harapkan sudah fix dan sudah oke semuanya ya. Oke. Untuk komposisi penilaian itu nanti akan saya umumkan minggu depan untuk prediksi proposal UTS dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman bisa lihat di e-learning untuk proposalnya. Oke? Kira-kira ini yang mau saya sampaikan. Ada yang bertanya boleh, silakan. Sambil saya absensi. Oke. Detailnya enggak, Bu. Detailnya kalian coba sendiri pakai mGlearn ya. Itu ada pakai mGlearn. Jadi silakan itu dicoba, diinstal dulu di pip instalasi untuk mGlearn-nya itu agak lama. Silakan instalasi dulu, dicoba. Jadi enggak. Ya itu memakan waktu, jadi coba sendiri. Untuk di modul itu saya sertakan ada 2 dataset, boleh itu dicoba untuk modulnya, ya. Gimana kalau saya pakai Fremont Bridge dengan bicycle better. Oke. Juan, kau kemana? Tadi udah ini. Sama Andi. Andi telat masuk lagi kah, Dek? Tadi Richard nggak ada kabar kan, Jason? Nggak ada, Bu. Renaldi? Renaldi juga nggak ada? Nggak ada, Bu. Tadi yang izin siapa? Julius? Itu yang tadi, itu Bu, antar orang tuanya ke rumah sakit itu, Bu. Jelas juga nggak ada ya? Oke.
Saya ada tulis belum? Oh, bentar, Jason. Ya. Oke, silakan. Tadi 4. Ini Adipta Muhammad ada nggak ya? Saya belum. Tadi dia izin ke saya, Bu, katanya itu badannya panas habis vaksin kan. Oh gitu, ya udah. Mm-mm. Oh ya ini. Ini diganti itu ya, Bu. Sakit. Dicentang aja, Dek. Oh, dicentang aja. Oke, Bu. Kelas ini udah rata-rata udah vaksin kah? Udah semua vaksin? Ada yang belum? Masih belum vaksin, Bu. Beloman, Bu. Belum ya. Ada kendala gitu? Enggak kan ya? Harus nunggu 90 hari, Bu. Oh, enggak, maksudnya vaksin pertama. Ada yang belum? Saya belum, Bu. Belum ya. Oke. Jangan lupa vaksin ya. Nanti kalau mau masuk tuh rata-rata kita nanti ditanya udah vaksin belum? Udah, Jason? Udah, Bu. Udah ya. Oke. Oke, mungkin dari saya itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Yang bimbingan saya tinggal dulu. Kalau nggak ada lagi, boleh meninggalkan Zoom meeting yang bimbingan saya bentar dulu ya. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Selamat beristirahat dan Makasih, Bu. selamat melaksanakan sholat Jumat. Kalau yang melaksanakan. Makasih, Bu. Kasih, Terima kasih, Bu. Yuk.